banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Pada saat kita itu melakukan ibadah harus niatnya satu lillahi ta'ala. Ini dikuatkan atau dianjurkan petunjuk untuk kita salah satu firman Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Sinar Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dalam lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan yang sedang mengalami ujian sakit, Allah berikan kesembuhan. Ya, wasilah menyaksikan Sinar Kolbu ini, mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran. Oh, ternyata kalau penyakitnya ini sakitnya dari sini. Oh, ternyata kalau misalkan kita melakukan ini akan terjadi hal seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Dan Allah. senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi secara live. Selamat datang di Sinar Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, ketika hidup terasa pelik, mencoba selami arti dari ujian ini. Perjalanan panjang mencari jati diri, namun mengapa ini semua seperti rintangan yang tak bisa ditanggulangi. Sholatku sudah kulakukan, tapi mengapa masih terkena sihir? Di pertanyaan besar yang selama ini sering kita bahas di Sinar Kolbu, namun alhamdulillah baru kali ini dijadikan tema secara khusus. Tema kita pagi hari ini adalah sudah sholat kok masih kena sihir. Nah ini, banyak orang yang merasa bahwa ketika sholatnya sudah baik, dalam arti sudah rutin, sudah istiqomah, merasa sudah istiqomah, 1 hari 5 waktu, tapi datang ke sini atau misalkan masih suka datang ke orang pinter hanya karena terkena sihir. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah dengan sholatnya atau dengan pribadinya? Langsung saja kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad untuk memberikan tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Haji markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Sinar Kolbu di mana saja Anda berada, dari pelosok desa sampai masuk tengah-tengah kota, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Sinar Kolbu yang berbahagia, salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui ibadah yang namanya sholat. Karena pentingnya sholat, baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengajarkan kepada kita. Inna awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah fa in saluhat salatuhu. Artinya apa? Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah baik pula amal perbuatannya. Tapi kalau sholatnya buruk, maka niscaya buruk juga kelakuannya. Pertanyaan kita Bang Bobi, Ya, kenapa orang yang sudah sholat kok masih terkena sihir? Sesuai dengan tema hari ini. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan hal itu. Yang pertama, terkena atau kenanya sihir seseorang itu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada seorang pun yang mampu menjamin dirinya untuk tidak terkena sihir kecuali takdir atau dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah di mana ketika perilakunya tidak sesuai dengan kalimat-kalimat sholat yang diucapkan. Banyak orang melakukan ibadah sholat tapi masih maksiat Bang Bobi. benar. Kalau istilah sekarang tuh namanya STMJ. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. jalan. Nah, gitu. Banyak orang bertakbir Allahu Akbar, tetapi pada perilakunya dia tetap menyekutukan Allah. Ketika sholat dia berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi setelah sholat betapa banyak saudara-saudara kita yang datang kepada orang-orang pintar. Nah, Banyak orang ketika sholat
meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selesai sholat yang dilakukannya adalah mencari rezeki dengan cara yang tidak baik. Banyak orang ketika sholat minta untuk dirahmati, minta untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada prakteknya dia lupa bersedekah, bahkan sering menyalahgunakan jabatan yang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Bahwasanya musibah yang menimpa dalam diri manusia termasuk sihir adalah buah tangan daripada manusia itu sendiri. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita luruskan salat kita. Salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cermin pengakuan bahwa kita sebagai hamba dan Allah adalah sebagai Tuhan kita. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau hikmah buat kita semuanya. Ipin Upin main di sawah, Pak Mubi. Cakep. Palanya botak kejebur kali. Cakep. Tolong maafin kalau ada yang salah. Ya. Insya Allah lain waktu berjumpa kembali. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz, intinya berarti sholat itu tidak menjamin keimanan seseorang ya? Betul. Kalau misalkan ada yang salah dengan sholatnya. Betul. Sholat tetapi setelah sholat kembali ke perilaku asalnya, yaitu bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Karena yang menentukan seorang terkena sihir atau tidak, seperti yang Pak Ustadz pernah sampaikan, adalah keimanannya ya Pak Ustadz ya. Nanti kita akan lanjut lagi, ada tausiah dari Pak Ustadz Danu juga. Setelah satu ini kita akan kehadiran narasumber pertama. Seperti apa? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Tentang tema kita pagi hari ini cocok juga buat ibu untuk pemirsa di rumah mungkin yang sedang mengalami sudah sholat kok masih kena sihir. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ini, pagi ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, sudah sholat kok masih terkena sihir. Banyak sekali, termasuk Ibu Anirfa ini tadi juga sudah sholat tapi masih ada sihir, masih panas, masih itu. Dan ini kenyataan di sehari-hari yang kita ketahui sebenarnya. Jadi jangan kita merasa kalau kita udah sholat itu sudah hebat, paling hebat. Enggak seperti itu. Ya tadi dijelaskan oleh Ustaz Zaki Muhammad, memang benar. Jadi yang harus kita ketahui pada saat kita itu melakukan ibadah harus niatnya satu lillahi ta'ala. Ini dikuatkan atau dianjurkan petunjuk untuk kita salah satu firman Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sudah sangat jelas bagi kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Dijelaskan hanya untuk Allah itu hanya mencari ridha Allah sebenarnya. Jadi tidak ada urusan duniawi tentang sholatnya. Jangan sholat itu hanya untuk menjaga agar jabatan kita itu langgeng atau malah naik. Jangan. Kekusukan kita sholat. Kita hanya memohon hanya untuk ngurusin duniawi. Nah itu sholatnya untuk dunia. Harus hati-hati. Rajin sholat karena apa? Karena kemarin waktu dia sholatnya tepat terus, dia rezekinya naik. Oh akhirnya tepat. Dia tepatnya sholat bukan untuk menepatkan karena sunnah Rasul. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tetapi tepatnya sholatnya dia hanya untuk mengejar rezekinya agar banyak. Nah ini sudah beda. Ini sudah nggak ada nilai Allahnya. Memang kelihatan sholat, tapi imannya kurang, bisa hancur di titik itu. Belum lagi kalau dia rajin tahajud, rajin dia itu di dalam pikiran dan hati, ini sudah. Saya tahajud agar jabatan saya begini, saya tahajud biar rezeki saya banyak, saya tahajud biar ini, saya duha biar ini. Bukan itu. Niatkan semua sholat, niatkan semua ibadah itu karena Allah. Itu tauhid. Ya puasanya, ya baca Qur'annya, ya semua. Tapi setelah karena Allah kita kerjakan, kita juga masih ada yang harus kita jaga. Belajar menjaga, tidak ujub, tidak riak, tidak sombong. Sama seperti kita sedekah. Kenapa diceritakan kalau tangan kanan kita itu memberi sesuatu, tangan kiri tidak melihat? Maksudnya, jangan sampai kita itu bersedekah, memberikan sesuatu pada orang lain itu, orang lain enggak tahu. Orang lain menjadi mengetahui atau kita sebarkan bahwa ini sedekah kita,
Loh itu pasti ada ujub, ada riya. Walaupun ya, loh kan sedekah terang-terangan boleh. Boleh. Saya akan menceritakan tetap boleh. Tetapi hati kita bisa menilai sendiri. Kembali ke hati. Itu ujub atau riya, jenengan yang bisa tahu. Kalau saya tetap niat sedekah terang-terangan boleh, nggak ada yang nggak boleh. Karena apa? Saya mengetahui bahwa sedekah terang-terangan boleh dianjurkan oleh Allah. Tetapi ujub riya, walau alam, yang tahu hanya kamu dan Allah. Nah itu harus kita jaga. Sholat pun juga begitu. Bukan karena rezekinya sudah bertambah, bilang ini karena duha saya, ini karena tahajud saya. Nggak bisa. Ini rezeki bertambah, oh ini karena saya hafalan Quran saya. Enggak bisa seperti itu. Nah disinilah kita harus pahami, kalau kita sudah seperti itu setiap hari, hancur. Ya, sama seperti momennya dikasih ujian anak yang pintar. Anak yang pintar harus jawabnya gimana? Ini semata-mata titipan Allah Ta'ala, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai orang tua. Itu yang benar. Tetapi enggak, anakmu kok pintar. Ini karena anak saya leskan di sini, saya sekolahkan di sini, saya ini. Enggak ada Allahnya sama sekali. Nah itu menuhankan les, menuhankan sekolah, menuhankan itulah. Hancur tauhid kita. Ini untuk cobaan anak, hancur kita sudah. Nah, itu bangga terhadap dunia. Nah itulah kita tidak sadar, mulut mengucap, diyakini karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Sholat kita akan hancur, semua ibadah kita hancur. Bagaimana nanti di akhirat? Wallahu a'lam. Paling tidak kalau di dunia udah tahu, di akhiratnya pasti sudah bisa difikirkan. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara ujub, riya dan sombong kita dari ibadah yang sudah kita bangun dengan bagus, tapi ujub, riya masih ada, selesai. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Barakallah, Pak Ustadz Danu, terima kasih. Masya Allah, sangat menyejukkan sekali, sangat berarti sekali bahwa ibadah belum tentu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau ibadah itu tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya ya Pak Ustadz ya.